Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di sini kita akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang manipulasi string, dan di sini kita akan membahas konversi string. Nah, di konversi string ini kita juga membahas 5 fungsi yang ada dari sekian banyak konversi string. Nah, untuk sisanya nanti teman-teman silahkan explore dan coba sendiri. Oke, di sini yang pertama untuk konversi string itu ada fungsi atof. Nah, di sini dia berfungsi untuk mengubah teks angka, maksudnya teks string dalam bilangan numerik float. Nah, float itu kan dia bisa pakai koma. Terus untuk penulisannya di sini membutuhkan variabel tambahan, yaitu variabel float untuk menyimpan si angka yang sebelumnya itu adalah teks. Oke, nah kita langsung saja pada prakteknya. Yang pertama, include iostream, kemudian ada include string .h, kemudian using namespace std, ada main. Nah, di sini kita tuliskan cout-nya dulu. Fungsi atof. Kemudian masukkan kata berupa angka. Ini gimana maksudnya, Bu? Ya, gimana ya? Kita kalau menggunakan string itu tidak bisa kita gunakan untuk perhitungan aritmatika. Nah, jadi kita harus menggunakan tipe data yang benar-benar angka, yaitu ada float, ada integer, ada long integer, dan ada banyak lagi. Oke, masukkan kata berupa angka, kemudian sein angka, cout hasil, jangan lupa /n. Terus itu kita tuliskan fungsinya, variabel float, berarti hasil sama dengan atof angka. Bukan angka deh, biar kita bisa membedakannya. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, nanti kita coba ganti-ganti lagi. Hasil atof angka. Nah, kemudian kan di situ kita menuliskan cout kata yang sudah diinput itu adalah angka, kemudian ditambah 5 sama dengan ini jumlah. Nah, berarti kita butuh variabel baru jumlah. Itu sama dengan hasil ditambah 5. Jangan lupa kita pendeklarasiannya. Yang pertama itu char angka, kita simpan variabelnya 3 saja. Kemudian ini karena atof,
kita perlu float untuk hasil dan jumlah. Nah, hasil ini tadi menyimpan perubahan konversi dari kata ke angka. Oke, kita coba running. Nah, masukkan kata berupa angka. Karena ini float bisa koma, kita masukkan koma 3,2. Nah, kenapa error? Mari kita cek. Di sini hasilnya benar 8,2, tapi kita cek dulu apa yang salah. Angka 3,2 what's wrong? Mari kita cek dulu. Hasil, kenapa jadi error? Karena kita memanggil angka, sedangkan si angka ini itu sudah terdeklarasi. Harusnya kita memanggilnya hasil. Kok terdeklarasi? Terkonversi, maaf. Nah, jadi ketika kita memanggil angka, ini kan angkanya sudah kita konversikan ke bentuk angka. Kita kan menginputnya di sini variabelnya angka. Nah, tetapi begini aja deh biar nggak bingung. Kita ganti ini jadi kata, kemudian hasil kita ganti jadi angka. Nah, di sini kita ganti kata. Berarti di sini kata. Nah, di sini angka. Angka berarti di sini juga kita ganti angka, dan di sini juga angka. Oke, kita coba running lagi. 3,2. Nah, bener kan? Jadi karena di sini variabel gimana sih? Nah, ginilah ya. Nah, karena di sini variabel kata itu sudah dikonversikan ke dalam angka, maka variabel yang dipanggil di sini adalah angka. Ketika kita memanggilnya itu si variabel kata, maka munculnya tadi tulisan tidak jelas. Nah, yang muncul tulisan tidak jelas seperti ini. Jadi ketika kita sudah ketika kita sudah mengkonversikan si kata di dalam bentuk angka, maka yang harus kita panggil adalah variabel baru yang menyimpan hasil konversinya. Terus kalau misalnya kita menginputkan jumlah tambahannya secara dinamis kan bisa berubah-ubah. Nah, di sini berarti kita membuat variabel baru. Masukkan angka yang ingin dijumlah. Masukkan angka yang ingin dijumlahkan. Oke, masukkan angka yang ingin dijumlahkan. Berarti di sini kita tulis angka, jangan angka deh. Kayak angka 2 deh. Angka 2. Berarti kita tambah variabelnya di sini angka 2. Nah, berarti di sini kita ganti angka 2. Nah, di sini kita ganti tambah, itu kita tutup dulu. Nah, terus di sini ganti angka 2. Nah, mari kita coba dulu.
Oke, masukkan kata berupa angka 3,2, kemudian angka yang ingin dijumlahkan 6 misalnya. Oh, salah lagi. What's wrong? Tuh kan, lupa gantinya. Ini ganti angka. Oke, kita masukkan 8,1 dan kita masukkan 1. Nah, maka hasilnya adalah 9,1. Terus apa bedanya, Bu? Gitu kan. Nah, coba kita buktikan. Di sini kan si kata ini kita konversikan ke tipe data float. Sekarang kita coba fungsi ini kita bikin kita bikin komentar. Berarti kan di sini kita bukan angka tapi kita copy paste dulu deh. Itu yang benarnya ya. Nah, ini yang benar. Berarti angka diganti kata dan kata di sini diganti kata. Oke, coba kita teliti dulu. Masukkan angka berupa kata. Nah, kata berarti kan di sini masih menggunakan tipe data variabel dan kita coba jumlahkan dengan tipe data float. Di sini jumlah kata yang sudah diinputkan ditambah angka 2. Oke, kita coba ya. Nah, ada error. Apa errornya? Mari kita cek. Nih, errornya adalah operands tipe char dan float itu dan float untuk binarinya adalah plus. Jadi dia tidak bisa menjumlahkan penjumlahan atau penggunaan perhitungan dalam tipe data bertipe char atau string. Nah, maka dari itu kita harus menggunakan konversi ini biar bisa dihitung. Kita coba lagi. 1,2 kok 1,2 itu 2,1 ditambah 2 4,1. Oke, berhasil. Untuk selanjutnya ini ada atoy. Nah, si atoy ini sama kayak si atof, cuman si atoy ini dia merubahnya menjadi bilangan integer. Nah, kalau bilangan integer itu kan merupakan bilangan bulat, dalam artian itu tidak bisa menggunakan koma. Mari kita copy paste saja dan kita pastekan ke atoy, tapi jangan lupa ini diganti atoy dan ini diganti menjadi integer. Oke, sudah ya, kita coba. Nah, tadi kan sebelumnya si atof. Nah, di atof itu kita bisa menggunakan koma. Kita coba inputkan koma dan kita inputkan ini. Nah, maka yang terbaca hanyalah bilangan bulat di depannya. Koma di belakangnya itu tidak terbaca karena di sini tipe datanya adalah integer. Jadi kalau teman-teman menggunakan tipe data berupa integer, maka itu tidak bisa menginputkan atau menghitung perhitungan yang ada koma-komanya. Maka di sini kita cuma bisa menggunakan bilangan bulat. Nah, maka hasilnya adalah bilangan bulat juga. Oke, untuk selanjutnya ada si atol. Nah, jadi ini mereka 3 bersaudara, atof, atoy, dan atol. Mereka 3 saudara kembar. Nah, kalau sebelumnya si atof menggunakan tipe data float, si atoy menggunakan tipe data integer, nah si atol ini menggunakan tipe data long integer. Apa bedanya integer dan long integer? Dari namanya saja sudah ketahuan kalau si long integer ini lebih long daripada integer. Apa sih maksudnya?
Oke, kita ganti saja lah ya, long integer. Nah, yang jelas persamaannya adalah persamaan integer dan long integer ini adalah sama-sama tidak bisa menggunakan koma. Terus apa bedanya? Bedanya dari panjangnya. Panjang apa ya? Ini contoh sederhana aja deh ya. Misal kita menggunakan integer itu cuman bisa maksimalnya sampai 1.000.000 misalnya. Nah, ketika kita menggunakan si atol yang long integer ini, kita bisa menginputkan data 100 juta misalnya. Nah, perbedaannya itu jumlah nominal angkanya yang kita inputkan atau yang kita hitung. Jadi kalau perhitungannya sama aja, dia tidak bisa menggunakan koma. Nah, dan dia harus menggunakan bilangan bulat sama seperti integer. Hanya saja ini jangan lupa diganti atol. Nah, hanya saja dia untuk penyimpanan jumlah angkanya lebih banyak daripada integer biasa. Oke, untuk selanjutnya itu ada strLWR. Oke. Si strLWR ini berfungsi untuk mengkonversi setiap huruf kapital menjadi huruf kecil. Jadi apapun huruf kapital yang kita inputkan itu akan berubah menjadi huruf kecil. Nah, kita langsung aplikasikan saja. Kita membuat tampilan seperti ini. Include, kita gedekan, include IOStream dan include string using namespace std. Kok name apa sih, main cout fungsi strlwr /n cout, masukkan kata dengan huruf besar, sein nama kata deh, iya sih. Oke, sein kata, kemudian kita langsung deklarasikan saja strlwr. Astagfirullah. strlwr ini kata. Oke, kita deklarasikan cara kata 10 misalnya. Oke, kata dengan huruf besar. Tadi kan 10 karakter, berarti kita bisa menginputkan alpro. Nah, maka hasilnya dia akan otomatis terkonversi ke huruf kecil. Gitu. Oke, terus untuk selanjutnya yang terakhir itu strupr. Nah, si strupr ini juga saudaranya strlwr. Kalau si
kakaknya strlwr ini mengubah sesuatu yang besar mengubah sesuatu yang besar jadi yang kecil. Nah, sedangkan si strupr ini dia mengubah sesuatu yang kecil jadi besar. Oke, kita copy paste aja. Dan jangan lupa diganti strupr UPR. Oke, hasil setelah menggunakan strupr. Oke, sama ya. Kita coba running. Di sini menggunakan salah kata-katanya, huruf kecil. Huruf kecil. Masukkan kata dengan huruf kecil. Yang kecil deh. Tadi apa ya? Alpro. Loh, kok ini lupa diganti. strupr. Nah, Alpro. Nah, maka secara otomatis yang awalnya kecil akan menjadi besar apabila menggunakan fungsi strupr. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya nanti kita akan membahas yang jelas membahas masih tentang algoritma pemrograman. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.